Inna batsha rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Next siki sinang dunya dongakna, ya Allah mudah-mudahan ayahku, biungku, pak gedeku, adikku, kakangku, sanak saudaraku, orang-orang yang aku cintai, yang aku sayangi, mudah-mudahan mendapatkan petunjuk. Tapi begitu dia meninggal, tetap dalam keadaan tidak pernah menjalankan ibadah sholat, dan terhitung dalam hitungan syariat Islam dia jatuh kepada kekafiran dan mati di atas itu, kita dilarang untuk mendoakannya berdasarkan ayat ini. Neng sinang dunya doang terus. Sekalipun ya boleh-boleh saja panjenengan mendoakan mereka. Cuma permasalahannya wis garis bawahi di ayat ini seakan-akan sudah. Sekalipun kemudian kita melayangkan istighfar ribuan atau bahkan jutaan dengan sedalam-dalamnya hati dan jiwa yang penuh dengan perasaan mendalam disertai dengan tetesan air mata, tetap saja hal itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah dia berada di satu tempat namanya Abwa. Abwa adalah tempat di antara kota Mekah dan kemudian Madinah. Anak tempat jenengane Abwa. Di tempat itulah ibunya Rasulullah meninggal. Siki siapa jejal sing ora melaskan bibiunge. Dewek melas ora bibiunge. Melas banget, Mbok. Ya kan kepengine dewek ngesu kalau suatu saat kemudian berkumpul kembali di surga. Kehendak kita kan keinginannya seperti itu. Kakak, adik, keponakan, bapak, ibu, kepenginnya mending ya kumpul mending nang surga, bercerita pengalaman dulu di dalam dunia. Antara itu papak sampai kelingan bak ben zaman jadi papak, kalau orang digeding, tapi ceritanya nang surga, masya Allah ya, masya Allah ya, kayaknya guyu-guyu kayaknya ya, guyu kami meta, masya Allah metanya berda-berda, terus mending anaknya ngomong yong sampai ya alhamdulillah jadi ahli surga, padahal mereka cerewet banget, persis kayak biyen zaman Pak Gue radio batu 6 kayak gue ya kayak tapi ceritanya nang surga, masya Allah kayak apa senengnya kan ya. Tapi kalau suatu saat kemudian kita berada di dalam surga, ada beberapa orang-orang yang kita cintai ternyata tidak nampak dan tidak kita temui di dalamnya, mungkin kita akan merasakan kesedihan. Tapi nang surga orang sedih memang nek dipikir nang alam dunia kayak sedih temen, nek nang surga kok ora kumpul kabeh. Tapi besok sekalipun di surga tidak ada kesedihan, sekalipun orang-orang yang kita cintai telah berpisah, karena sudah berbicaranya masalah iman, tempatnya di surga, orang kafir dan orang yang selain dari orang yang kemudian taat kepada Allah tempatnya di neraka. Tetap harus sedih. Cumanya saja kalau berkumpul semuanya bercerita terhadap pengalaman dunia, itu bagian dari nikmat-nikmat di dunia. Makanya ada kitab judulnya kitab Sifatul Jannah, sifat-sifat surga. Nanti di kitab itu ada bab yang menjelaskan berkumpul di dalam surga satu keluarga, bercerita dulu pengalaman di dunia. Masya Allah, nek maca pas lagi posisi seperti itu, dewek bayangannya macam-macam, baik kakinya, ramanya, biunya, itu dan yang lain-lain orang-orang yang kita cintai, termasuk kita sing bendina sudah kenal seperti ini, aja ngasih ngesuk nang surga orang ketemu ibu kising di sing ora nampak dewek dari nang surga. Oke, mungkin kayak sing biasa bena albayina ngantuk. Boleh jangan tuh kayu kayak itu. Masya Allah ya, kan masya Allah kalau seandainya kita katakan seperti itu. Panjenengan gak pengen apa betul? Ya pengen. Ya kita berharap nih kayaknya terlalu amat sangat
bahagia dan susah untuk kita bahasakan betapa sisi keindahannya itu. Jika nanti kemudian kita bertemu di dalam surga kembali, cerita ben zaman ngaji nang al-bayyina, ceritanya nyumben ngantukan alhamdulillah sih kamu di surga ya, masya Allah ya. Nah, begitu Rasulullah di Abwa, dia melihat kubur ibunya sampai naik dalam kubur biungnya nelangsang. Nelangsang kok. Begitu kita melihat kubur ibu kita, mungkin sejenak kita akan membayangkan semasa dia hidup. Terbayang suaranya, terdengar terngiang pula suaranya yang dulu lembut. Sekalipun ben cerewet nih agin dalam kuburannya, cerewetnya hilang. Kan ya? Kan ya kan? Seakan-akan yang nampak pada saat itu sisi-sisi kebaikannya semuanya. Cerewetnya galaknya, wah ketemu mening, dijaluki sangu ya angel usul ketemu maning mau kayak neng agin dalam kuburannya, wala yo. Yang ingat hanya sisi-sisi kesenduan, kebahagiaan, dan kemudian kenangan-kenangan yang lalu. Kelingan zaman masa keasinan, kelingan pas lagi goreng tempe sampean wis njot papa. Kelingan sampean njot duit nang dompet. Kelingan semuanya. Sama seperti Rasulullah, begitu dia melihat kuburan ibunya, dia pun duduk bersimpuh mendekat kubur ibunya, lantas kemudian meneteskan air mata. Maklumlah, kita tatkala melihat seperti itu tidak ada satupun manusia kecuali tersentuh hatinya. Sehingga Rasulullah pada saat itu menangis. Tapi permasalahan itu yang membuat Rasulullah bersedih sebetulnya bukan hanya sekedar melihat kubur ibunya, tapi perkataan Rasulullah di dalam sabdanya itu begitu dia berada di kubur ibunya. Kata dia, Rasulullah berkata, aku meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun kepada ibuku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkanku, tapi kemudian Allah mengizinkan aku untuk menziarinya, untuk berkunjung ke kuburnya. Lebih sedih lebih sedih posisi tatkala kita kemudian minta izin kepada Allah, ternyata oleh Allah tidak diizinkan. Kayak apa dalam sana? Nek dewek, orang begitu kerasa sedih. Soalnya izin orang izin, mereka orang ngerti. Bukti izin apa orang ngerti. Kondisi kita juga bukan nabi. Ini di dalam kitab dijelaskan seperti itu. Tetapi oleh kitab-kitab sejarah jarang disinggung terkait masalah ibunda Nabi, kemudian bapak Nabi. Ya, tidak disini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghormati Rasulullah. Cuma ada riwayat yang seperti itu. Adapun nanti ada hadis yang dhaif atau hadis yang mungkar, yaitu Allah kemudian mengizinkan ibunya untuk hidup kembali. Lantas kemudian hidup kembali, dia mengucapkan kalimat syahadat, beriman kepada Rasulullah, kemudian mati. Hadis yang seperti ini, hadisnya dhaif, bahkan kemudian terhitung hadisnya ini ditinggalkan. Anak-anak, nang kitab, contohnya jangan bisa dicek di kitab Tadhkirah. Di sana disebutkan seperti itu, hadis yang menyebutkan ibunda Nabi hidup kembali. Wow, ya ini kan aneh ya, makanya oleh ulama jarang disinggung terkait masalah itu. Tujuannya untuk menghormati Nabi. Mulanya konek sampean tadi mengumah setelah sholat, setelah kemudian sholat malam, setelah kemudian dalam keadaan apapun, mumpung kita tidak tahu diizinkan atau tidak diizinkan, senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohonkan ampun kepada mereka. Untuk masalah kedudukan mereka berdua, ibunda kita atau bapak kita tidak tahu pula. Kemudian yang pasti kita sebagai bentuk bakti kita, ya berdoa senantiasa. Ya Allah, ampunilah biungku, lamaku, seperti itu. Saben dina, nek zaman siki nuju-nuju, emane udah masalah doane. Gone eman mung terkait permasalahan anak itu kumpul begitu kumpul ngembuk mas ayu sikit pada urunan ngesuk men biungnya kuburannya hilang dibangun. Iya, ayo dibangun, padahal nang Islam kan orang dilarang membangun kuburan kan tidak boleh.
malah kue status eman kambi wong tua hanya sebatas yang justru malah dilarang oleh Rasulullah. Akhirnya dibangun, begitu dibangun urung-urung wis ora doa ngamani. Jadi nek wis bangun seolah-olah tokti banget kambi wong tua nih. Seolah-olah kayak gue, padahal sing bakti itu di masa bangun kayak nomor sekalian. Iya kadang-kadang dicungkup. Iya, ya masih banyak soalnya nek dicungkup itu kan karena memiliki pemikiran yang kesana-sana. Jadi begitu dia berkunjung ke kuburan ibunya, bapaknya, saudaranya, panas. Dia kayak berpikir, malah saya ramanya biung pun anak kepanasan, kayak ngelak. Terus begitu ngesuk, dia kayak udan-udan dalam kuburan ibunya, malah saya ibunya keudanan. Akhirnya pemikiran masyarakat kita dibangun lah Cungkup adalah kuburan sing ana payone. Tujuane menwa kepanasan kudanen jerene melas. Padahal mau paribasan udan gede sampai kemudian airnya itu besar sekali, sampai kemudian airnya itu menghantam kuburan saudara-saudara kita, sampai kemudian bekasnya hilang tak tersisa. Itu tidak menentukan apakah penghuni kubur itu celaka atau bahagia. Kuburan hilang ki orang menentukan. Orang detik wong mau jadi celaka, orang detik wong mau jadi beja nek kuburannya api. Sing makna jadi beja kambi celaka, amal soleh si penghuni kubur itu kambi sing bermanfaat diantaranya adalah doanya dari yang hidup. Cuma permasalahan hari ini seperti itu, seakan-akan terkesan wis doang orang malah asumsi mengenai bakti kami wong tua malah kepada sesuatu hal yang justru melanggar syariat. Bulannya neng anak sedulur itu anak sing kemudian orang mas nyora dalam urunan seperti itu mas. Nang Islam kira diajar nak lagian orang anak sunai ini malah disengit, malah dia mau nang dulur-dulur kayak jenengane kayak raiman wong tua dimusuhi. Kan aneh ya. Yang paling pokok pokoknya mendoakan. Yang paling pokok itu seperti itu. Ini masya Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini wakadzalika yang seperti itu pula tidak termasuk disolati. Jenazah ala atfalihim, jenazah orang yang mati dalam keadaan masih anak-anak yang belum balik atau anak-anak orang kafir itu sama pendapatnya. Anak-anak orang kafir maka sama statusnya, dia dalam keadaan notabene tidak disolati. Nek jenazah dia dalam keadaan mati meninggal, kemudian dalam keadaan anak-anak dari mereka nanti yang mesti adalah orang-orang kafir. Wallahualam terkait masalah itu, sekalipun nanti terkait masalah ini ada sisi perbedaan pendapat ulama. Sebagian menyebutkan jenazah kalau matinya belum balik tetap disolati, karena kita tahu sing jenengane usia sebelum balik belum ditulis syariatnya apakah dia berdosa, apakah dia berpahala. Berdasarkan yaitu konteks hadis Rasulullah, kullu mauludin ngalal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah bertauhid. Artinya menunjukkan bahwa anak-anak yang meninggal sebelum balik berarti fitrah, itu dosa, tetap kudu disolati karena dia termasuk muslim. Pendapat pertama. Pendapat kedua, tetap tidak disolati karena hadis itu ada lanjutannya. Hadis itu kan ada lanjutannya. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani. Berdasarkan kemudian hadis inilah pada konteks kalimat yang kedua, jenazah anak-anak dari orang-orang kafir berarti termasuk tidak disolati. Karena anak bentuk kalimat wong tuanya lah, orang tuanya lah yang menjadikan kafir ataupun menjadikan Yahudi ataupun Nasrani. Wallahualam bisawab terkait masalah itu. Ini kalau kemudian disebutkan seperti itu. Kecuali
apabila kemudian dia kafir, dia tetap disolati jika kemudian dia bertobat sebelum meninggal, kecuali dheweke tobat sebelum meninggal atau dia menyatakan keislamannya jika memang notabene dia non muslim, atau dheweke memang notabene menyatakan sebagai seorang muslim, lantas kemudian dia mati dalam keadaan setelah masuk Islam, atau kemudian dia terhitung dalam hitungan syariat terhitung kafir tapi dia telah bertobat, mau ora sholat sebelum meninggal sebulan atau seminggu, dheweke wis mendirikan sholat, wis gelem masjid terus seminggu katon terus kok terus dheweke meninggal, maka yang seperti ini muslim, dipersamakan hukumnya sebagai seorang muslim, karena kita disuruh untuk melihat sisi dohirnya, tidak disuruh untuk melihat batinnya. Aja sampai sama seminggu benem sholat, kan mau sholat bumbuan ikhlas, itu masalah direct, masalah ikhlas itu ora ikhlas. Orang mana sih ngerti sih? Ya kan ya, kita disuruh untuk melihat dohirnya saja, melihat dohirnya kan dohirnya sholat, tidak disuruh untuk melihat sisi batinnya. Sampai anak ngomong nembeng masjid, aja diomong udan kok nggak suka kesu, wah paling anu kalah ora ikhlas, masuk dia lehen sampai orang menghukumi seperti itu, karena untuk urusan batin bukan urusan kita, tapi urusan batin itu urusan Allah. Islam hanya mengajarkan kepada kita melihat sisi dohire sholat ya sholat, dohire seperti itu kita disuruh melihat dohirnya, tidak disuruh untuk melihat batinnya. Maksudnya seperti itu. Untuk urusan batinnya urusannya sing diane lah, urusannya Allah. Sama konteksnya, ketika ada orang yang meninggal, kita kan juga tidak tahu pula apakah dia meninggal membawa iman, apakah dia meninggal membawa tidak membawa iman. Kita kan tidak tahu ya. Suatu saat ada orang meninggal, dia terhitung tidak beribadah, tapi kita kan juga tidak tahu pula matinya apakah dia kemudian membawa keimanan atau dia tidak membawa keimanan, kita tidak tahu. Kita disuruh untuk menghukumi sisi dohirnya. Dohirnya memang mau sholat, dohirnya mau sholat, terus dohirnya meninggal, terdapat tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi, dia terhitung mati meninggal dalam keadaan bukan sebagai orang beriman. Contohnya kan dulu pernah disinggung ciri-ciri kematian orang yang tidak membawa iman, diantaranya adalah mengeluarkan suara yang mendengkur seperti himar yang dicekik, suaranya lagi. Yang kedua, mengeluarkan air liur dari bagian ini. Yang berikutnya menampilkan rona yang tidak sedap dipandang. Sekalipun ini menjadi landasan dasar kita melihat sisi dohirnya. Memang dohirnya sholat, terus pas lagi meninggal ya kayak gue, berarti kita menghukumi masalah itu adalah dia dihukumi mati dalam keadaan tidak membawa iman berdasarkan keterangan hadis, tapi kita juga menyaksikan dia tidak pernah menjalankan aktivitas sebagai seorang muslim. Ini namanya melihat dari sisi dohir. Kenapa kemudian kita dilarang mencela orang yang telah meninggal? Karena kita tidak tahu, itu urusan Allah. Apakah dia meninggalnya membawa iman, apakah tidak, kita juga tidak tahu juga. Mulanya nang Nabi orang uli mencela orang yang telah meninggal. Muter kayak meninggal terus neraka ini misalnya. Yang uli, ya sekalipun dalam sisi dohirnya dia memang nampak orang yang notabene beramal banyak untuk neraka, tetap tidak boleh. Bismen, urusan dia kayak meninggal tanah, urusannya Allah. Saya hanya menghukumi sisi dohirnya saja. Untuk menjalankan syariat Islam, kita hanya menjalankan sisi dari penglihatan yang nampak dan didasarkan oleh hadis-hadis Nabi. Itu maksudnya. Bulannya dewek orang lebih mencela orang yang telah meninggal atau kemudian berbicara buruk orang yang telah meninggal. Begitu wis ninggal wongnya seperti itu, jenengan ngesuke kalau kayak ninggal kafir kayak temenan, orang gak iman. Karena itu urusan Allah sih, kan kita tidak tahu. Itu urusan Allah kok. Sekalipun sisi nampak dari pandangan dohirnya, nampak dalam hitungan syariat. Itu seperti itu maksudnya.
cukup bisa dipahami lah, supaya kita bisa menilai terhadap permasalahan poin ini. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait masalah ini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Iya. Iya. Ya. Jadi yang namanya meninggalkan sholat itu kan cukup banyak dijelaskan di dalam hadis Nabi tadi di awal. Meninggalkan sholat itu termasuk bagian dari kekufuran. Iya. Meninggalkan sholat itu termasuk bagian dari dosa kekufuran. Bahkan dosa meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada zina. Sampai ning ana wong berbuat zina nang desane dewek, ngomongan ora. Ngomongan ya. Bahkan suatu saat gelem wah diprotes nama masyarakat. Padahal anak dosa sing lebih gede apa? Meninggalkan sholat. Tapi meninggalkan sholat yang ada di masyarakat kita akeh sing meninggalkan sholat apa? Akeh ning derek biasa bae. Iya kan? Padahal dosanya itu lebih besar daripada zina. Jika kemudian dia utuh mutlak meninggalkan sholat maksudnya satu hari meninggalkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat benar-benar. Maka seperti ini jenengannya wong meninggalkan sholat mutlak. Maka orang seperti ini dihitung yakhruju minal millah, kafir, keluar dari Islam. Kecuali dia bertobat kemudian menjalankan sholat, maka dihitung sebagai muslim kembali. Jika dia mati dalam keadaan seperti itu, maka kita dilarang untuk menyolati. Itu seperti itu. Apa mening siki terkait masalah nuju-nuju di tengah-tengah masyarakat kita, ana notabene KTP Islam, tapi orang sholat, udah sedina, setahun, 2 tahun, 30 tahun, bahkan umur 20 tahun, sholat terhitung ping 12. Karena sholat Idul Fitri kambing Idul Adha selama hidup. Sholat sing liyane ora tahu sholat. Kedu hukumnya apa nih kayak gitu? Logikane, ini logika. Ana wong aku bocah SMP siji misal. Bendina nganggo seragam, bendina nganggo sepatu, gawa tas. Ning ora tau tekan sekolahan. Bocah model sekolah iki diomong bocah apa? Bocah sekolah nakal. Bolosan suwe-suwe nang pihak sekolah diwehi surat peringatan mangkat ora nek ora mangkat ditokna kok terus ngeyel orang mangkat nganti sebulan 2 bulan 3 bulan ora kesuwen ditokna buka apa yang apa nganggo seragam ora bakal dianggap dadi bocah SMP siji kuwi pada kaya wong Islam ora tau sholat iki lebih gue kaya bocah sekolah nganggo seragam ning ora tau mangkat bocah nakal, wong Islam nakal. Itu maksudnya seperti itu. Ya, suwe-suwe nek wis kayak gue, dablek terus kon tobat ora gelem, maka dihukumi ya rujuk minal millah, keluar dari agama Islam. Mulane siki nek dewek punya orang-orang yang kita cintai notabene seperti itu, diomongi, dielus, ya dikatekna bener-bener. Soalnya malah semen-eman. Soalnya konek ngasih meninggal dalam keadaan seperti itu, sudah. Wis kising jenengane laqad yatabayyanu, sungguh akan terjelaskan atau qad tabayyana lahum, sungguh telah jelas lahum bagi mereka min ashabil jahim, penduduk neraka jahim. Wong dheke meninggal secara syariat ini ya, udah secara hakikat. Kalau secara hakikat itu urusan Allah. Kita hanya menilai dari segi aspek syariatnya, tuhirnya. Karena dipandang meninggalkan sholat dosa enggak? Ancamannya apa? Neraka. Bagi orang meninggalkan sholat kesusuin-suin, gue nganti tekan 3 mati. Maka ya tetap tidak menyolati.